warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Kamila dari kelas RPL 42. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus. Saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan pemahaman saya. Semoga penjelasan ini jelas dan mudah dipahami. Soal nomor 1 yaitu perbedaan manajemen pendidikan khusus dan umum. Nah, menurut pendapat saya, perbedaan dari pendidikan khusus dan umum itu terletak pada karakteristik dan layanannya yang diberikan. Nah, jadi manajemen pendidikan umum itu menggunakan sistem yang seragam. Kalau misalkan pendidikan khusus itu yang fleksibel dan individu. Contohnya itu bisa diambil dari kalau misalkan di sekolah umum itu kurikulumnya itu disamaratakan, semua siswa itu menggunakan kurikulum yang sama dan pembelajaran yang sama. Sedangkan kalau di SLB itu si kurikulumnya itu disesuaikan lagi sesuai kebutuhan anaknya seperti pada anak tunagrahita. Anak tunagrahita itu berbeda-beda juga kebutuhannya atau karakteristiknya. Nah, di situ kita menyesuaikan bagaimana metode, waktu, dan materi pembelajaran yang akan diberikan. Nomor 2, yaitu pertanyaannya, perencanaan atau planning di sekolah inklusi. Jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan memprioritaskan 3 hal ini. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi atau mengasesmen terlebih dahulu siswa ABK, calon siswa ABK di sekolah inklusi. Kedua, saya akan memberikan pelatihan kepada guru tentang pendidikan inklusi. Yang ketiga, saya akan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah ABK. Karena tanpa memahami kebutuhan siswa di awal itu, maka program ini tidak bisa tepat sasaran dan tidak akan berjalan. Ketiga, yaitu pentingnya POIC dalam pendidikan khusus itu apa sih? Jadi POIC itu planning, organizing, accounting, dan controlling sangat penting karena pendidikan khusus membutuhkan pengelolaan yang sistematis. Contoh yang sederhananya seperti kalau misalkan planning itu kita menyusun bagaimana menyusun program belajar ke depannya itu seperti apa. Lalu yang organizing itu membagi tugas guru atau membagi guru GPK kepada anak berkebutuhan khusus untuk memegang atau mendampingi. Lalu yang ketiga itu ada accounting yang artinya itu melaksanakan pembelajaran atau penerapan pembelajaran kepada anak ABK. Yang keempat itu ada controlling, yang dimana controlling ini mengevaluasi perkembangan siswa ABK di sekolah reguler atau di sekolah inklusi ini. Tanpa POIC ini, pembelajaran tidak bisa terarah. Nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu bagaimana penerapan zero risiko di sekolah inklusi dapat berjalan secara ideal. Apa tantangan yang mungkin akan terjadi? Jadi berjalan secara idealnya itu ketika sekolah harus siap SDM dan fasilitas untuk APK. Yang kedua itu guru harus memiliki dan pemahaman inklusi. Dan tantangan yang terjadi di sekolah itu seperti kurangnya guru pendidikan khusus atau guru GPK, terus sarana yang terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat sekolah. Nomor 5 yaitu jadi pentingnya asesmen itu agar kita mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa itu seperti apa dan bagaimana. Lalu jika tidak dilakukan dengan baik, maka siswa bisa salah penempatannya atau salah pemberian treatmentnya. Program belajar yang tidak sesuai dan perkembangan anak juga dapat terhambat. Soal nomor 6, penempatan siswa ABK ini, yaitu penempatan ditentukan berdasarkan 3 dulu, yaitu tingkat kemampuan anak, kemandirian, dan kebutuhan khususnya seperti apa, kebutuhan dukungannya seperti apa. Nah, contohnya, jika anak ini ringan, saya akan menempatkan anak ini di kelas reguler. Jika anak tersebut berat, saya akan menempatkan anak ini di kelas khusus. Tujuannya agar anak belajar secara optimal dan efektif. Nomor 8. Jadi, menurut pendapat Anda, mengapa kurikulum nasional perlu diadaptasi untuk ABK? Kurikulum perlu diadaptasi karena kemampuan ABK ini berbeda-beda. Setiap anak itu berbeda-beda. Lalu contoh modifikasi ini seperti memberikan pembelajaran pada materi matematika yang disederhanakan atau sesuai kebutuhan anak ABK. Misalnya soal cerita menjadi soal angka yang sederhana saja agar bisa anak ABK ini mengerti atau paham. 9 yaitu mengenai PPI. PPI itu sangat penting karena menjadi
panduan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai guru SLB, saya melihat PPI ini sangat membantu karena dapat menentukan tujuan pembelajaran untuk siswa seperti apa, lalu memantau perkembangan siswa, terus memberikan pembelajaran yang tepat untuk siswa agar tidak salah atau tidak pusing saat belajar atau mengajar. Soal nomor 10. Jadi, kolaborasi itu sangat penting karena setiap ahli memiliki peran yang berbeda untuk anak ABK. Jika tidak berjalan dengan baik, maka penanganan anak ini tidak akan maksimal. Penanganan anak ABK itu tidak akan maksimal. Lalu 2, program tidak sinkron dan perkembangan anak juga akan terhambat. Jadi, kita harus berkolaborasi dengan profesional agar berjalan dengan baik. Nah, sudah selesai. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.